Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mengikuti keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabatnya, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan yang telah Allah berikan, kecuali kenikmatan itu kita bayar dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita menerjemahkan iman dan takwa ini dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, pada pertemuan 1 bulan yang lalu kita membahas ada beberapa amalan yang perlu kita persiapkan sebelum meninggal dunia. Yang pertama yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan segala kezaliman yang ada pada diri kita. Zalim di sini artinya kalau misalnya kita punya kesalahan, ya kita harus meminta maaf, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga yaitu melunasi hutang-hutang, ya, menunaikan hutang, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah contohnya apa? Seperti puasa Ramadan yang belum sempat terbayar, yang belum sempat tergantikan, atau mungkin kita pernah bernazar, berjanji, ya. Kalau selama kita belum memenuhi janji itu, maka Allah pasti akan minta pertanggungjawaban. Tetapi sekiranya kalau kita pernah bernazar, ya, kita pernah berucap, lalu kemudian kita tidak mampu untuk mewujudkannya, Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya menyampaikan bisa ditebus dengan kafarah. Dan ini sudah pernah kita bahas, membayar kafarah itu bisa dengan berpuasa atau memberikan makan minum kepada fakir miskin atau bisa membebaskan budak. Kemudian hutang kepada manusia. Hutang pada manusia itu harus dicatat, ya. Makanya kenapa di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat yang paling panjang itu membahas tentang hutang piutang. Diatur di situ harus ada saksinya, harus ditulis, ya. Kemudian ditentukan kesepakatannya dan sebagainya. Oleh karena itu ini persiapan. Maka kita akan melanjutkan pada poin berikutnya. Ada beberapa hal perkara yang harus kita persiapkan sebelum kita meninggal dunia. Kalau tadi sudah 3 poin yang sudah kita bahas, maka kita masuk poin keempat. Yaitu yang keempat, kata para ulama, ada amalan yang harus kita persiapkan sebelum kita meninggal dunia. Yang keempat adalah hendaknya sebelum mati kita menulis wasiat. Jadi menulis wasiat itu hukumnya wajib. Karena di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khaironil wasiyah lil walidai wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan kepadamu apabila kamu ini hendak atau merasa ajalnya semakin dekat, dan jika dia meninggalkan harta, maka hendaknya dia berwasiat, ya, kepada keluarganya dengan cara yang baik.
Di sini ditutup oleh Allah dengan kalimat haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat ayat di atas diawali dengan kata kutiba, artinya diwajibkan. Jadi nulis wasiat itu wajib. Nah, akhirnya para ulama itu memberikan pembagian kewajiban nulis wasiat itu apabila ini berkaitan dengan harta, tentang harta waris. Terus kemudian apakah mungkin punya hutang yang harus dibayarkan sebelum harta waris itu dibagikan. Nah, ternyata para ulama memberikan pembahasan bahwa wasiat itu bisa hukumnya sunnah. Ya. Contoh misalnya, nak, kamu nanti kalau bapak sudah tidak ada, kamu harus sholat ya. Sholat yang rajin, harus sholat yang khusyuk. Nanti kalau bapak tidak ada, kamu yang rukun ya sama dulurmu. Jangan pernah berebut atau memperebutkan sesuatu. Pokoknya berwasiat itu yang hukumnya sunnah itu bisa berupa nasihat. Ma'asyiral muslimin, makanya kenapa seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu an itu setelah mendengar Nabi mengatakan tentang keutamaan wasiat, beliau ini tidak henti-hentinya nulis wasiat, seakan-akan dia akan pergi meninggalkan dunia ini. Di zaman dulu ada dua orang khalifah, ya. Ini ada kisah yang cukup menarik. Yang pertama Sulaiman ibnul Abdul Malik, dan kedua adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman ibnul Abdul Malik saat kematiannya itu banyak membawa harta, sehingga secara otomatis istri dan anaknya itu mewarisan harta. Tetapi sebaliknya Umar bin Abdul Aziz ini tidak membawa harta kecuali hanya sedikit saja. Tetapi sebaliknya Khalifah Umar bin Abdul Malik itu berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, berpeganglah kalian kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja wasiatnya. Dan setelah kepergian Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, keluarganya memang betul-betul memegang wasiat itu agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara keluarga Khalifah Sulaiman ibnul Abdul Malik memberikan warisan berupa harta benda. Nah, setelah anak-anaknya mereka tumbuh dewasa, menurut cerita akhirnya mereka pun jatuh dalam keadaan miskin. Maka inilah rahasia wasiat. Ketika kita berwasiat untuk anak-anak kita, maka biasanya wasiat itu akan dipegang teguh ya, sebagai bentuk hormat seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Rasul pun itu juga berwasiat, berbincang santai dengan istrinya, in mittu ghasaltimi wa in muti ghasaltuki. Wahai Aisyah, kalau aku mati, maka aku ingin kau nanti yang memandikan aku. Kalau engkau mati, maka aku yang akan memandikan jenazahmu. Nah, pembicaraan seperti ini yang sifatnya itu saling berpesan, saling memberikan wasiat itu sudah biasa ya. Ma'asyiral muslimin, sama juga seperti perbincangan Abu Darda dan Ummu Darda. Abu Darda itu sangat mencintai istrinya, kebetulan istrinya itu Ummu Darda, wanita yang cantik, soleha. Itu pernah berpesan, wahai istriku, nanti kalau aku mati, kamu jangan nikah lagi. Karena di dalam keterangan hadis itu kalau wanita yang ditinggal pergi suaminya janda, dan dia kalau nikah lagi, maka dalam sebuah keterangan dia kalau nanti masuk surga akan bersama dengan suami terakhirnya di dunia. Nah, melihat hal ini Abu Darda ingin nanti kalau masuk surga dia masih ditemani oleh istrinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka saling berpesan-pesan itu sesuatu yang hukumnya sunnah muakkadah. Dan paling penting yang dipesankan itu kalau kita membaca yang berkaitan dengan kematian itu adalah larangan untuk niyaha.
Jadi larangan untuk niyaha. Jadi niyaha itu adalah mengungkapkan kesedihan yang berlebihan terhadap seseorang yang meninggal dunia di antara keluarga mereka, dan mereka itu meratap. Meratap dalam hal ini adalah untuk menggugat takdir. Nah, kalau misalnya kita belum pernah berpesan, berwasiat kepada keluarga kita tentang niyaha, maka kalau nanti mati, dia akan mendapatkan siksa kubur. Kemudian kalau misalnya dia pernah berwasiat kepada keluarganya, kalau nanti mati jangan ditangisi secara berlebihan, jangan sampai meratap, jangan sampai niyaha. Maka kalau dia sudah berpesan kepada keluarganya, terus ternyata kok keluarganya meratapi kepergiannya sampai menggugat takdir, kalau engkau mati siapa yang akan menjagaku, kalau engkau mati siapa yang mencukupi aku, maka hal ini dia tidak akan mendapatkan siksaan kubur. Dalam sebuah hadis disebutkan ada innal mayyita yu'adzabahu bibukai ahlihi. Ada mayit yang disiksa oleh Allah disebabkan karena tangisan dan jeritan oleh keluarganya. Tetapi kalau dia sudah berpesan kepada keluarganya, maka dia tidak akan mengalami siksaan kubur. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Itu poin yang keempat. Amalan yang harus kita persiapkan sebelum kita meninggal dunia. Kemudian yang kelima, yang perlu kita siapkan ini sebelum kita meninggal dunia adalah yang kelima, kata para ulama, as-shadaqatul jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya. Tentu sebagai seorang muslim yang cerdas, ya, ketika dia memandang kematian dirinya, dia itu mempersiapkan bagaimana dirinya itu harus mempunyai investasi akhirat. Salah satunya adalah dia menggapai amalan yang mampu mengalirkan pahala secara terus menerus walaupun dia telah meninggal dunia. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, idzal mata insanu in khata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholihin yadkhulahu. Apabila ada anak Adam yang meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Makanya kita harus mengetahui perkara-perkara yang bisa mengalirkan pahala. Makanya kita fokuskan di sini tentang bagaimana sedekah jariyah itu. Jadi ma'asyiral muslimin, sedekah jariyah itu artinya amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun orang yang mengamalkan itu sudah meninggal dunia. Dan tentunya sedekah jariyah ini harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bahwasanya kalau manfaat itu masih dimanfaatkan oleh orang lain, walaupun dia mati, dia tetap akan mendapatkan pahala. Contoh misalnya bangun masjid, ya, atau pas bangun masjid atau bangun pondok pesantren atau mungkin yang lainnya, dia ngomong ke pemborongnya, Pak, saya nyumbang ngebor sumurnya, ya, saya ingin nyumbang ngebor sumurnya. Atau mungkin kita bantu kebutuhan masjid, ya. Selama masjid itu digunakan untuk ibadah, maka harta yang kita tunaikan untuk membayar itu semua juga akan mengalir pahalanya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya ada seorang sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sedekah yang paling afdol untuk ibu saya? Rasul mengatakan ijril ma, alirkan air, artinya membuat sumur, ya. Jadi sumur itu selama airnya dipakai,
maka pahalanya akan senantiasa mengalir. Atau kemudian pahala jari yang lain apa? Mengamalkan ilmu. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, man sana fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha man amila biha. Barang siapa di dalam Islam dia mengajarkan suatu sunnah, suatu ilmu kepada seseorang, lalu orang itu mengikutinya, ya, apa yang diajarkan, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala dari pahala orang-orang yang mengikuti dirinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Makanya kalau kita mengajarkan ilmu, lalu kita ilmu itu tersebar, semakin banyak orang yang mengamalkan ilmu, maka secara otomatis kita ini akan mendapatkan pahala. Kemudian yang keenam, ma'asyiral muslimin, yang poin yang terakhir pada pembahasan kita di pagi hari ini, sebelum kita meninggal dunia, hendaklah kita ini punya prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi husnudzon billah adalah ibadah yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat. Makanya kalau kita ini menjenguk orang sakit, ya, dan kita tahu sakitnya itu sudah tidak ada harapan untuk sembuh, ya, kita harus memberikan motivasi, memberikan harapan kepada yang sakit. Jenengan ini alhamdulillah dulu kehidupannya bermanfaat bagi orang banyak. Banyak membimbing anak-anak muda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jenengan rahmat, memberikan karunia, membalas semua amal-amal ibadahnya. Jadi kalau kita menjenguk orang yang sakit, yang kondisinya sakitnya sudah berat, itu kita jangan nakut-nakutin, Pak, sampean eling dosa-dosa sampean biyen. Kira-kira sampean nek mati gak tobat terus ya apa? Jangan begitu. Tapi tinggikanlah harapannya. Karena kalau kita ini memberikan sugesti yang baik, akhirnya apa? Seseorang yang akan meninggal dunia itu punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia itu kan selalu digoda setan, Pak. Setan itu akan menggoda dan memberikan dia itu prasangka yang buruk. Makanya kenapa di dalam surat An-Nas itu ada kalimat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di mana setan itu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan salah satu godaan itu adalah dengan senantiasa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, la yamutana ahadukum illa, jangan sekali-kali kalau kalian itu mati illa kecuali engkau senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang saya itu pernah mikir, kalau mau tidur kok doanya kok bismika Allahumma ahya wa bismika ahmud. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Nah, ini hubungannya apa? Kok mau tidur kok ngomong gitu? Ternyata setelah kita pelajari dari penafsiran para ulama, ini memberikan kita konsep bahwa kita itu pasrah. Ya, kita pasrah kepada Allah tentang hidup kita, tentang kematian kita. Karena banyak orang itu yang mau tidur itu takut, Pak. Kenapa? Takut tidak bangun lagi. Apalagi sekarang ini dengan kemajuan zaman, gaya hidup orang itu kan banyak yang nggak sehat, sehingga kejadian sleep apnea atau henti napas mendadak atau mungkin serangan jantung ketika tidur itu banyak terjadi. Mereka kadang-kadang bagi sebagian kalangan, bagian orang itu mereka itu takut, ya, kalau tidurnya itu tidak bangun, kayak bablas menjadi mati. Makanya di sini Allah mengajarkan kita pasrah dan berbaik sangka. Ya Allah, aku pasrahkan hidupku dan aku pasrahkan kematianku hanya kepadamu. Makanya kalau kita ini sudah pasrah kepada Allah, sudah berbaik sangka kepada Allah, maka kalau kita tidur, ya kita tenang. Walaupun nanti tidur ini akan menjadi pintu kematian bagi kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berbaik sangka itu sangat diperlukan bagi orang-orang yang akan menghadapi sakaratul maut. Karena
Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka dari hambanya. Demikian ma'asyiral muslimin, 6 amalan yang yang perlu kita persiapkan ketika akan meninggal dunia. Maka kalau seandainya ajal kita ini sudah semakin dekat dan kita sudah mengamalkan 6 persiapan itu tadi, insya Allah Allah memberikan karunia berupa kematian husnul khotimah. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf bila kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.